Selamat siang anak-anak semuanya. Pada kali ini kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang remaja dan sikap menerima perubahan. Pertumbuhan dan perkembangan pada masa remaja akan berlangsung dengan sangat cepat, dan setiap perkembangan itu pasti berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada remaja. Yang pertama itu diri individu, dan yang kedua lingkungan. Kalau faktor dari diri individu itu sendiri seperti faktor hereditas atau disebut dengan keturunan. Misalnya, jika di dalam keluarga itu mayoritas adalah orang-orang yang bertubuh gemuk atau berat badan berlebih dan biasa disebut dengan obesitas, maka kemungkinan diri individu setiap remaja itu mungkin juga akan dipengaruhi oleh keluarganya. Jika ayah ibunya bertubuh gemuk, kemungkinan dia juga akan bertubuh gemuk. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor ini terdiri dari berbagai komponen, ada lingkungan keluarga, sosial, geografis, dan juga ada lingkungan berdasarkan fasilitas-fasilitas yang ia dapat. Nah, perubahan fisik yang seringkali menimbulkan kerisauan bagi remaja itu perlu ada berbagai orang yang bisa membantu. Salah satunya itu keluarga. Peran keluarga pada masa perkembangan itu sangat penting. Ada beberapa alasan kenapa peran keluarga itu penting. Yang pertama, keluarga itu merupakan bagian terpenting pada masa perkembangan remaja. Perkembangan fisik, psikologis, dan kognitif yang membuat remaja itu membutuhkan banyak sekali sumber bahan masukan bagi perubahan yang dialaminya. Keluarga dengan kebaikan yang tulus merupakan salah satu sumber yang dapat dipercaya oleh anak atau oleh remaja dan dapat mengarahkan remaja itu pada kebaikan. Yang kedua, keluarga itu merupakan tempat yang paling cocok untuk berbagi rasa, mengenai berbagi permasalahan, menceritakan apa yang dihadapi, karena kesamaan kondisi dan status membuat remaja itu harusnya lebih nyaman dan merasa aman untuk menceritakan rahasia atau masalahnya kepada anggota keluarga, terutama yang terkait dengan masalah ekonomi dan psikologis atau pikiran. Yang ketiga itu ada keluarga itu sebagai sahabat terbaik yang paling memahami diri remaja. Interaksi yang sangat sering antara keluarga dan remaja itu harusnya dapat membentuk karakter remaja. Hal ini akan membuat keluarga dapat memahami apa yang dilakukan dan dirasakan remaja. Misalnya, keluarga memahami diamnya seorang remaja itu berarti dia sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan, atau dia sedang sedih, atau dia sedang murung. Harusnya keluarga bisa memahami itu. Yang keempat, keluarga itu memiliki kiat dan cara untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi remaja. Banyaknya dan bervariasinya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki setiap anggota keluarga itu dapat memberikan masukan, sehingga remaja bisa menyelesaikan berbagai masalah dari masukan-masukan tersebut. Yang kelima, orang tua pernah melewati masa remaja dan pasti memiliki banyak pengalaman. Nah, seringkali orang tua itu menceritakan bagaimana mereka dulu melalui suatu masalah, bagaimana mereka dulu melalui kehidupan di sekolah ataupun kehidupan di luar sekolah. Di samping keluarga, kita juga membutuhkan dukungan sahabat. Nah, alasannya adalah yang pertama, sahabat itu teman di kala suka dan duka. Kalau misalnya dalam bersahabat, jangan suka pada saat bahagia-bahagianya saja. Pada saat teman sedih kita ada, itu adalah baru bisa dinamakan sahabat. Yang kedua, sahabat itu tempat untuk memecahkan persoalan yang tidak dapat kita diskusikan dengan orang tua. Beberapa remaja itu akan susah untuk bercerita kepada orang tua, tetapi ketika curhat dengan teman, dia akan merasa lebih nyaman dan lebih
lebih terbuka. Yang ketiga, sahabat memiliki kesamaan dalam berbagai hal. Biasanya kalau dalam persahabatan itu para remaja sama-sama suka olahraga atau sama-sama suka kesenian, maka mereka bergabung menjadi teman dan meningkat menjadi sahabat. Yang keempat, itu sahabat memiliki pengaruh yang besar bagi remaja. Kembali ke awal tadi, kalau bercerita atau curhat kepada orang tua, banyak remaja yang segan ataupun malu, maka kemungkinan kepada sahabat itu tidak segan ataupun tidak malu. Selanjutnya, kita akan bahas selain bergaul dengan sahabat, hal yang sangat baik bagi remaja untuk memperluas pergaulan yang positif, yaitu dengan mengikuti berbagai kegiatan organisasi keremajaan. Organisasi ini akan membantu remaja untuk mencapai perkembangannya. Berikut adalah beberapa manfaat yang akan ditemui oleh remaja apabila dia berkumpul dengan kelompok ataupun dengan kegiatan yang positif. Ada beberapa manfaat bergaul dengan kelompok ini. Yang pertama, sebagai tempat diskusi. Kalau kita sendiri tidak bisa atau jarang untuk menyelesaikan masalah sendiri, maka dengan berkelompok ataupun dengan diskusi, misalnya masalah pelajaran, maka itu akan cepat selesainya. Yang kedua, kelompok itu tempat belajar berorganisasi. Kita juga dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan, kemampuan berpidato, atau memberikan sambutan di dalam organisasi ini. Yang ketiga, kelompok itu adalah tempat belajar saling menghormati. Karena di dalam kelompok itu tidak hanya ada diri sendiri, tetapi juga ada orang lain. Ketika orang lain berbicara, bagaimana kita mendengarkan atau menanggapinya. Yang keempat, kelompok itu tempat belajar saling tenggang rasa. Maksudnya di sini adalah dalam kelompok itu kita juga berlatih mengendalikan diri, emosi, perkataan, dan tingkah laku. Misalnya pada saat menyampaikan pendapat, kita harus juga memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Yang kelima, kelompok itu merupakan tempat untuk mengembangkan aktivitas atau kreativitas. Nah, di dalam organisasi atau kelompok inilah kita menunjukkan bakat kita di mana, minat kita di mana. Ya, baiklah. Demikian penjelasan untuk kali ini. Untuk evaluasi atau tugasnya ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab di dalam buku latihannya ya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.